Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Stanggang di sini. Kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu kesamaan dua polinomial. Ya, jadi kesamaan dari dua polinomial ini ada syarat, yaitu koefisien dari variabel yang sederajat itu harus sama. Ya, koefisiennya harus sama. Jadi kalau nggak sama kayak mana? Oh, berarti dia jadinya nggak samaan dua polinomial. Nah, itu nggak kita bahas ya. Nah, jadi dia harus sama. Nah, jadi supaya lebih mengerti apa maksudnya, kita masuk ke contoh ya. Contoh. Ini saya ambil dari sebuah buku, dia dalam bentuk bahasa Inggris. Find the value of A and B from. Nah, itu ya. Ini semua. Nah, gitu. Saya tidak bisa membacanya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi carilah nilai A dan B, tapi saya bisa mengartikannya buat kamu. Carilah nilai A dan B dari bentuk berikut, gitu. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Jadi kalau dia kesamaan polinomial, ini kita anggaplah dulu dia polinomial dari yang ruas kiri, itulah polinomial fx, yang ini misalkanlah namanya polinomial gx, gitu. Jadi fx ekivalen, ini bacaannya ekivalen, dibaca ekivalen. Ekivalen itu sama dengan setara, gitu ya. Setara dia dengan gx. Nah, jadi kalau dia dibilangnya sama ya, maka berlaku dia nanti x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 10x tambah a ini harus samalah nilainya pada saat x tambah b dikalikan dia dengan x tambah 5 kali x kurang 2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita diminta mengalihkan yang 3 ini, jangan kamu kalikan di luar x tambah b kali x tambah 5 atau x tambah b kali x kurang 2. Nah, ini aja duluan dikalikan gitu ya, walaupun nanti tekniknya sama-sama selesai kan begitu. Nah, jadi kan kalau kita kalikan ini berarti kan x kali x kuadrat. Lalu dari mana positif 3x? Ambil dari sini 5 tambah, selalu tambah ya, tambah min 2. Dari mana min 2? Ini. Dari mana 5? Itu. Nah, berarti 5 tambah min 2 berapaan? 3. Berarti 3 apa? 3x. Gitu ya. Lalu kurang 10. Dari mana kurang 10? 5 kali min 2. 5 kali min 2 gitu. Berarti hasilnya kan min 10 kan. Nah, gitu. Jadi cari hasil jumlahnya itu nanti koefisien x, cari hasil kalinya itu nanti jadi konstanta dari perkalian x tambah 5 kali x kurang 2. Nah, jadi artinya x tambah b kali x kuadrat tambah 3x kurang 10. Itulah jadinya bentuk yang dari ruas kanan. Maka ini pun harus kita kalikan kembali gitu. Kita kalikan kembali, maka kan kalau kita kalikan dia, pertama kan x kali x kuadrat. Apa hasilnya? X pangkat 3 gitu. Nah, ditambah, ya kan. Habis x pangkat 3, kita buat berurut ya. Habis x pangkat 3 kan dia x pangkat 3, habis itu kan pangkat 2 ya kan. Nah, untuk yang pangkat 2 dia, langsung kita buat dia agak jauh lah kan. Tulis x kuadratnya, tarik keluar x kuadrat. Apa-apa saja dia yang dikalikan bakal diperoleh x kuadrat. Apa itu yang kalau dikalikan hasilnya x kuadrat? Contoh b kali x kuadrat, hasilnya kan dia bx kuadrat, maka yang kamu tulis simpan di dalam benakmu dia b gitu. Lalu apa lagi yang dikalikan kira-kira bakal dapat dia x pangkat 2. Bagus, 3x kali x kan gitu kan. Apa hasil 3x kali x? 3x kuadrat, berarti kau tulis 3. Oh, berarti b tambah 3. B tambah 3 nggak bisa ditambahkan. Ya, tulislah b tambah 3 gitu. B tambah 3x kuadrat. Tambah. Habis derajat 2 kan masuk derajat 1. Nih derajat 1. Nah, siapa-siapa aja dia yang dikalikan hasilnya nanti bakal derajat 1. Yaitu b ya kan kali 3x. Apa hasilnya? 3bx kan gitu kan. Kamu tulis apa? 3b gitu. Ya, lanjut lagi. Apalagi kira-kira yang dikalikan hasilnya bakal ada x-nya. Min 10 kali x kan begitu kan. Min 10 kali x. Min 10x. Apa kau tulis? Min 10 gitu. Nah, berarti kalau kita jumlahkan yang dua-dua ini, berarti kan dia jadinya 3b kurang 10 gitu. Ya. Nah, lalu apalagi yang perlu dikalikan? Habis derajat 1 kan masuk konstanta. Mana yang dikalikan bakal diperoleh dia konstanta? Yaitu, ini kan min 10 kan konstanta di yang ini sebelah kanan. Konstanta di sebelah kiri itu b. Ingat ya, b itu bukan variabel.
Ya, dia konstanta di situ. Berarti min 10 kali B, min 10B. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian, kalau sudah kamu kalikan dia, kan udah sama jadinya polanya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, atau X. Ini konstantanya gitu. Maka kita samakanlah dia dengan yang di ruas kiri. Yang ruas kiri kan X pangkat 3, X pangkat 2, kan udah sama juga kan begitu. Nah, bunyinya tadi, koefisien dari variabel yang sederajat itu adalah sama. Siapa yang sederajat dengan X pangkat 3 di sini di ruas kiri? Koefisiennya 1. Koefisien X pangkat 3 di sebelah kanan sama juga kan 1 kan. Nah, lalu lanjut lagi, koefisien X pangkat 2 di ruas kiri 3. Maka kesimpulannya 3 ini harus sama dengan koefisien X pangkat 2 yang di ruas kanan, yaitu B tambah 3. Nah, inilah dia jadinya yang kita peroleh kan gitu kan. Nah, maka dengan demikian kalau kita samakan dia B tambah 3 sama dengan 3, kita dapatlah B-nya itu sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, kita lanjut lagi kan, udah dapat B. Nah, itu kan tadi dari X derajat 2, variabel X kuadrat kan gitu. Sekarang coba kita ambil dari variabel X. Variabel X koefisiennya min 10. Variabel X yang di sini apa? 3B kurang 10 gitu kan. Maka kesimpulannya 3B kurang 10 itu sama dengan min 10. Nah, substitusi aja tadi B-nya 0. 0 kali 3 kurang 10 kan min 10 memang kan. Nah, udah sama dia gitu. Nah, satunya lagi sebenarnya itu nggak perlu diperiksa ya. Langsung ke intinya aja. Ini konstanta kan di ruas kiri si A-nya. Maka konstanta di ruas kanan siapa? Min 10B. Berarti si A itu samakanlah dengan min 10B. Kalau kita samakan dia, B-nya tadi sudah ada nilainya. Mana? Nih. 0 ya kan, maka dengan demikian A sama dengan 0. Kenapa? 0 kali min 10 kan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia contoh yang pertama dari kesamaan dua polinomial. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh lagi ya, carilah nilai A, B, dan C dari persamaan berikut gitu. Nah, inilah dia. Ini X kurang 19 per X kurang 3 per X tambah 5. Sama dengan A per X kurang 3 tambah B per X tambah 5. Maka kan kalau kita diminta mengerjakan soal model beginian, maka terlebih dahulu perhatikan ruas kanan. Yang di ruas kanan itu kau samakan dulu penyebutnya. Nah, kalau samakan penyebut kan berarti kali silang kan. Nah, masih ingat ya waktu SD dulu ya. Nah, pernah SD kan. Nah, jadi A kali X tambah 5 kalikan dia dengan B kali X kurang 3 gitu. Nah, berarti dengan demikian dengan kalau kita samakan penyebut ya kan, A kali X tambah 5 inilah dia, B kali X kurang 3 itulah dia gitu. Lalu di bawah kan dikalikan juga, apa yang dikali? X kurang 3 kali X tambah 5 inilah dia. Nah, ini nggak usah dicari hasil kalinya. Kalau nggak ada kerjaan mudah kalikan gitu, nggak masalah ya. Nah, jadi dengan demikian kan kalau kita kalikan nanti A-nya ini ke masing-masing, kan nanti bakal kita peroleh dia AX tambah 5A ya kan. Lalu kalau kita kalikan B-nya ke dalam, BX kurang 3B gitu ya kan. Nah, ini kan sama-sama ada X-nya, tarik keluar yang sama-sama ada X-nya. Nah, makanya di dalam kan jadinya A tambah B. Inilah dia A tambah B-nya. Tambah, gitu kan. Tambah apa? Nah, ini kan konstante nih. 5A dengan negatif 3B kan dia konstanta. Nah, berarti 5A kurang 3B. Itulah konstantanya. Per X kurang 3 kali X tambah 5. Maka, ya, dengan demikian kesimpulannya apa? Koefisien, berlakulah di sini kesamaan. Nah, ini udah sama kan? Per X kurang 3 kali X tambah 5, ini juga begitu. Nah, di atas X kurang 19. Di atas kanan dia A tambah BX tambah 5A kurang 3B. Berarti koefisien X di ruas kiri kan dia 1. Nih, koefisien X di ruas kanan kan dia A tambah B. Maka A tambah B-nya 1. Begitu. Lalu konstanta di ruas kiri min 19. Maka min 19 itu sama dengan konstanta yang kita dapat di sini, 5A kurang 3B. Maka dengan demikian kan, dari sini kan berarti harus kita eliminasi. Kalau kita mengeliminasi, kita berarti menyamakan jumlah A atau jumlah B-nya. Nah, coba kita menyamakan jumlah A. Maka di atas kan kali 5. Yang di bawah kali 1 gitu. Kali 5 di atas kan 5A tambah 5B sama dengan 5. Yang di bawah kali 1 udah copy paste aja kan. Kalau kali 1 kan. Maka dengan demikian kita kurangkan karena tandanya sama. Hal yang sama saling mengkurangkan itu habis. Lalu 5B dikurang negatif 3B gitu ya.
5B dikurang negatif 3B, berarti jadi tambah 8B lah dia. 8B sama dengan 5 dikurang negatif 19, berapa itu? Bagus, 24. Maka dapatlah kita B-nya 3. Kalau dapat B-nya 3, maka kita substitusi ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Nah gitu ya. Maka kita substitusi aja ke persamaan yang pertama kan gitu. Kalau A tambah B-nya 3, A tambah 3 hasilnya min 1. Berarti si A itu kan 1 kurang 3. Itulah dia min 2. Maka nilai A dan B masing-masing itu adalah A-nya min 2, B-nya adalah 3. Nah itulah dia contoh yang berikutnya mengenai kesamaan dua polinomial. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan ke submateri yang selanjutnya, yaitu operasi bagi polinomial. Nah, operasi bagi, seperti yang saya katakan kemarin, operasi pada polinomial itu ada seperti biasa, ada 4, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada dia perkalian, kan begitu udah kemarin. Sekarang coba kita masuk ke operasi pembagiannya. Nah, operasi bagi pada polinomial ini kita buat dengan pertama metode bersusun ya. Metode bersusun itu dia bentuknya seperti pembagian biasa ya, pembagian bilangan biasa. Jadi kan biasanya kan kalau dia pembagian biasa kan inilah contohnya pembagiannya. Yang di sini kita isi dia dengan yang dibagi, kan gitu. Ini yang dibagi. Lalu yang di sini kita isikan dia dengan pembaginya. Lalu yang di sini dikatakan dia sebagai hasilnya nanti di atas. Kalau dia pembagian itu selalu dikurangkan, ingat ya, selalu dikurang. Nah, jadi kalau yang dibagi kan nanti kan hasil kali pembagi, di sini ditempatkan hasilnya kan gitu. Nah, dikurangkan dan seterusnya gitu. Maka nanti dapat dia sisa. Nah, dia dikatakan sisa ya, dia dikatakan sisa apabila ordo ya, ordo daripada si sisa itu lebih kecil daripada ordo daripada pembaginya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia syarat dikatakan dia sebagai sisa. Contohnya kan kalau dia pembagian biasa kan, contohlah ada angka 1809 lah contohnya, 1809. Ini saya bagilah contohnya dengan 5. Berarti kan ini dapat hasilnya 3 kali 5 berarti dia 15 kan gitu kan. Dapat dia 30 bagi 5 dapat 6, 30 kurang gitu kan selalu kurang. Nah, lalu turun 9 kan begitu. Turun 9 ini kan masih bisa dibagi dengan 5, maka dapat dia 1 kali 5 berapa dia? 4 kan gitu. Maka 4 ini kan nggak bisa lagi dibagi. Nah, itulah maksudnya. Harus lebih kecil dia daripada pembaginya gitu. Nah, jadi 4 nggak bisa lagi dibagi dengan 5, maka 4 inilah yang dikatakan sebagai sisa. Nah, supaya lebih mengerti apa maksud daripada metode bersusun itu, caranya coba perhatikan contoh berikut. Tentuin hasil bagi dan sisa dari pembagian X pangkat 3 tambah X kurang 5 oleh X tambah 4. Nah, berarti dalam hal ini kan berarti inilah jadinya yang dibagi. Ya kan? Di sini dibuat X pangkat 3 tambah X kurang 5. Disinilah pembaginya. X tambah 4 gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kalau kita mau membagikan, maka caranya gini. X pangkat 3 bagi X. Yang lainnya diabaikan gitu. X kurang 5 diabaikan, 4 itu abaikan. Fokuskan dirimu ke X pangkat 3 bagi X. Apa hasil X pangkat 3 bagi X? Bagus. X kuadrat kan gitu. X kuadrat kalikanlah ke X tambah 4 kan. X kuadrat kali X pangkat 3 gitu. Tambah X kuadrat kali 4X kuadrat kali 4 berarti kan 4X kuadrat dikurang. Kalau dikurangkan X pangkat 3 nya habis. Nah, waktu kau kurangkan, biasakan penulisan hasilnya mulai dari derajat yang paling tinggi ke derajat yang paling rendah. Tidak ada kawan dari 4X kuadrat di atas. Berarti kan ibaratnya di atas itu 0. 0 dikurang 4X kuadrat kan jadi negatif dia. Negatif 4X kuadrat. Tambah X. Nah, dari mana tambah X? Karena kan dia posisinya di atas. Nggak ada kawannya di bawah gitu. Di bawah dalam konteks yang mereka berdua yang ini ya tadi ya. Nah, jadi X langsung turun. Min 5 pun langsung turun gitu. Inilah hasil pengurangan yang pertama. Nah, ini masih bisa nggak dibagi ini?
Masih kan, karena min 4x kuadrat bagi x masih bisa. Apa hasil min 4x kuadrat dibagikan dia dengan x? Min 4 tetap ada, x kuadrat bagi x jadi x, berarti min 4x. Inilah dia min 4x nya. Min 4x nya kalikanlah dengan x tambah 4. Min 4x kali x tambah 4, min 4x kali x, min 4x kuadrat. Nih ya, min 4x kali 4 minus 16x kan gitu. Nah, kurangkan lagi, habislah x kuadratnya kan gitu. Jadi pokoknya fokus kita menghabiskan ya, menghabiskan derajat tertingginya gitu. Nah, lalu selanjutnya kurang x dikurang min 16x, berarti jadi apa dia? Bagus, 17x kan gitu. Min 5 langsung turun. Masih bisa nggak dibagi 17x kurang 5? Masih. Apa hasilnya 17x dibagi x? X-nya kan habis. Berarti apa hasilnya? 17. Ini 17-nya. 17 kalikan ke dalam, 17x tambah 68 gitu. Maka kita kurangkan, 17x nya habis, min 5 kurang 68 minus 73. Nah gitu ya. Maka kesimpulannya apa? So hasil bagi yang di atas kan, tinggal tulis x kuadrat kurang 4x tambah 17. Sisa, siapa sisanya? Sisanya adalah ini tadi kan, karena kan nggak bisa lagi dibagi dengan x tambah 4, maka sisanya adalah minus 73. Oke, sampai di situ itulah dulu mengenai operasi bagi ya pada polinomial dengan cara metode bersusun. Ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari saya, selamat pagi.